Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan sekarang belajar di Al-Baqarah ya. Ini roomnya belajar bersama, jadi kawan-kawan jangan berekspektasi lebih. Nah, ini memang sesuai untuk nahwu pemula bagi mereka yang punya menakar diri bahwa saya adalah pemula. Monggo kita lanjutkan belajar di sini agar kita mendapatkan yang lebih baik lagi untuk belajar Qur'annya, untuk belajar memahami Qur'annya, untuk mempelajari apa kata Allah, lalu kita lanjutkan, kita paham, terus kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk amalan kita agar mendapatkan kedekatan kita kepada Allah. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu berupa informasi, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih, barakallahu fikum. Wih, tidak ada yang nonton. Diundang. Kemudian siapa lagi ini? Oke. Kok nggak ada? Lagi. Baik, nggak usah. Ayo, kita tunggu sampai jam berapa ya? Udah nggak usah. Kita ngaji aja dulu. Alhamdulillah bisa deketin. Ini namanya mushaf i'rab ya kak ya? Ini namanya mushaf i'rab. I'rabul Qur'anil Karimi. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa kemarin tuh? Mulai ayat 66 aja. 66 ya. Wa'id dan ketika. Wa'id dan kata, dan ingatlah ya, kemarin kita ada kalimat di sini ya, betul. Wadhkuru id, dan ingatlah. Gitu kan? Wadhkuru id, dan kalian ingatlah. Qala, ketika, ya kan? Ketika qala telah berkata. Siapa yang telah berkata? Musa, Nabi Musa. Liqaumihi, pada kaumnya. Nya itu siapa? Nya baliknya ke Musa. Ini liqaumihi jar majrur, hi-nya mudhof ilaih. Innallaha, adapun sesungguhnya Allah itu, ini ina adalah huruf nasih ya kak. Nah di sini ada isim ina. Jadi kalau setiap huruf nasih atau setiap huruf nakis itu nanti ada apa? Ada, kita melihat depannya ada isim dan khobar gitu. Ya'murukum sebentar. Wah, aku dulu ngaji dulu ibunya Rehan. Maaf sebentar. Aku ini dulu. Nah, Waalaikumsalam. Tadi apa diundang nggak? Ini naik. Aku bilang berarti nggak berlaku. Maaf ya Bu ya, nanti saya naikkan lagi. Insya Allah. Baik, ini kita lagi ngaji membahas yang kemarin dulu. Terima kasih ya udah hadir. Oke.
Kak. Makasih kakak yang sudah membagikan live. Bagi ada yang mau referensinya silakan. Ini saya sematkan yang lagi saya baca. Innallaha adapun sesungguhnya Allah itu ya'murukum, dia siapa Allah telah memberikan perintah. Enggak telah, ini ya'muru itu amaro, ya'muru berarti ini fi'il mudhari. Nah, ada tulisan nih Kak, fi'il mudhari yang rofa ya, fi'il mudhari yang rofa. Oke, ya'murukum ya fi'il mudhari yang rofa, kemudian kumnya ini sebagai maf'ul bih. Ya'murukum, kumnya ini domir muntasil yang itu artinya mutasil itu yang menempel ya Kak, menempel ke ya'muru. Kalau ada domir mutasil yang menempel ke fi'il, maka dia disebut maf'ul bih gitu. Makanya tulisannya ini Kak, maf'ul bih. Ya'murukum, dia siapa Allah memerintahkan, memberi perintah kum pada kalian. Nah, memerintahkan kalian, dia memerintahkan kalian gitu Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Umi tadi aku naikin. Terima kasih yang sudah tap layar. Kita masukin ke Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. An tadbahu, ini kita belajar huruf an Mas Daria kemarin ya. Tadbahu fi'il mudhari yang nasab dengan fa'ilnya apa ini? Ta ada wawu nun, berarti ya Pak? Ini adalah antum. Kita ulangi pelajaran kemarin Cahaji. Makasih Bu Un udah nyampe. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tadbahu asalnya dari tadbahuna. Baik. Tadbahu fi'il mudhari yang rofa. Bukan rofa, ini nun kan. Nang nasab dinasobkan oleh an masdariyah. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Dengan fa'ilnya antum. Ulangi. Tadbahu ini fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an masdariyah. Sebagai tadbahu sebagai silah masdariyah dari an. Gitu kan? Iya. Ulangi. Tadbahu fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Baik. Masya Allah Kak serabutan, hatur nuhun. Terima kasih Kak, udah sampai di sini lagi. Hilangnya huruf nun, oke, dengan hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Sebagai silah masdariyah dari an dengan fa'ilnya antum gitu. Nanti kita akan mendapatkan bida bahin gitu Kak. Bida bahin an plus tadbahu disebut masdar muawal gitu. Kita dapatkan katanya yaitu bida bahin gitu kan, bida bahin bakorot. Kalau yang lainnya itu ada dadabahu di sini ada antum, berarti kemarin kita mendapatkan kata apa? Dab hakum gitu kan, bakorotan ya. Ini bakorotan sebagai maf'ul bih, isim yang nasab yang jatuh. Inyong hadir biunge ya Allah. Dek Jumanto matur suwun sangat. Ampun rawuh mriki. Suwun. Qalu fi'il madi dengan fa'il. Ini ada tulisan fa'il ya. Qalu fi'il madi dengan fa'il. Qalu mereka berkata. Mereka telah berkata gitu. Ya. Dibuka yang sudah mendapatkan mushaf i'rabnya Kak. Baik, sambil kita lihat kenapa ini sebut fi'il madi. Nah, ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum. Maka kita akan menerjemahkan mereka berkata. Fa'il dulu kalau diterjemahkan. Baik. Atat takhiduna. Ini huruf hamzahnya ini huruf ya kan? A. Ini huruf hamzah, namanya hamzah istifham. Tattakhidu fi'il mudhari yang rofa. Ini ada ta, ada domah. Berarti apa? Fa'ilnya apa?
Fa'ilnya anta. Nah di sini domir mutasil sebagai maf'ul bih. Baik. Ya, makasih Cek yang sudah posting ulang. Makasih Caci. Makasih Kak Serabutan yang sudah tap-tap layar. Baik. Atatakhiduna, apakah kamu akan menjadikan kami? Nah, ini kamunya itu di sini nih Kak, di rofa, di tatahidu ya. Di sini ada fa'il, fa'ilnya apa? Kamu. Maka kalau menerjemahkan kamu duluan, apakah kamu akan menjadikan kami? Ibu Maisyara sehat, Masya Allah udah nyampe sini. Hujuan ini sebagai maf'ul bi, isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bi. Sekarang kola. Kola fi'il madi dengan fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya huwa. Karena kenapa? Lihat depannya tidak ada isim yang rofa. Maka kalau menerjemahkan kola, dia, siapa dianya? Musa telah berkata. Itu kan? Gitu Kak. Jadi kalau belajar di Mushaf I'rab ini, boleh lihat di etalase yang saya sematkan itu Qurannya sama seperti yang saya baca. Ada kalimat ayat yang dengan tajwid warna, kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rabnya, yang di bawahnya lagi adalah terjemah perkata. Baik. Yang apa namanya, yang etalase pertama itu tajwid Kak. Ya, saya sematkan Quran tajwid. Ya, yang saya sematkan itu Quran tajwid, bukan mushaf i'rab. Yang mushaf i'rab itu di etalase, bentar. Yang mushaf i'rab itu di etalase 2 dan 5 ya. Apa bedanya? Yang pertama itu yang etalase 2 ukurannya kecil seperti yang ini, sedang itu. Panjangnya 30, ya benar. Panjangnya 20, lebarnya 14,5. Itu yang etalase 2. Kalau yang etalase 5 itu panjangnya 30, lebarnya 20. Jadi 2 kali lipat ya. Iya, kalau bagi yang sudah sepuh yang kurang pandangannya pakai yang A4 ya. Yang etalase 5 itu. Baik, lanjut ya. A'udzu ini fi'il mudhari yang rofa. A'udzu billahi. Billahi ini jar majrur. A'udzu ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Aku, ana. Maka disebutnya di sini fa'il dulu. Aku berlindung. A'udzu fi'il mudhari yang rofa. Ya, tanda rofanya domah. Dengan fa'ilnya aku, ana gitu kan. Ini kan ada alif, ya kan, a'udzu, ini a'udzu, ada ya'udzu gitu kan. Nah, ini udu. Berarti ini ada alifnya tuh bukan alif ini ya, Kak. Alif yang al, tapi ini namanya huruf mudhoro'ah gitu, Kak. A'udzu billahi bi huruf jer, Allahi majrur. Allahi majrur yang dijerkan dengan kasrah gitu, Kak. Kalau domir mutasil mah domir mutasilnya dulu disebutin. Misalnya yang tadi tuh. Mana? Atatahidu ya murukum. Nah, ini ya murukum. Nih. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih gitu, Kak. Iya. Kum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Kalau yang ini yang ini billah ini kan jar majrur. Nah, kalau jar majrur ini kan bukan itu kan, bukan domir yang menempel, tapi ini adalah isi majrur. Maka kita bacanya gimana? Lafaz jalalah Allah, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Bisa diejerkan dengan tanda kasroh, dengan tanda jernya yaitu kasroh gitu kan. Baik.
Sekarang kemarin an akuna ya. An ini huruf yang menasobkan ya. Akuna ini fiil mudhari'nya jadi nasab. Nah, an akuna ini jenis masdar muawwal. Dia itu, nah ini fiil mudhari'. Dia itu fiil mudhari'. Kemudian kemasukan huruf an. Sebenarnya ini mau dijadikan apa? Mau dijadikan isim. Maka fiil mudhari'nya itu harus dijadikan isim masdar. Masuklah huruf an. Ketika masuk huruf an, maka an plus akuna ini dijadi masdar, ditakwil sebagai isim yang apa gitu. An akuna ini takwil isim yang jar. Dari apa? Dari huruf jar yang hilang katanya. Jadi min kemarin tuh ya, min kauni gitu. Iya, sudah. Oke, lanjut. Pokoknya kalau ada huruf an kayak yang di atas juga nih, antadbahu. Antadbahu. Ini kalau ada kita udah langsung klik nih. Oh, berarti depannya itu adalah fiil mudhari yang nasab, dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilang huruf nun gitu. Nah, kalau ini adalah ada huruf an, berarti apa? Depannya berarti ini depannya adalah fiil mudhari yang nasab ya, dengan tanda nasabnya apa? Fathah gitu. Fathah laka karena ini termasuk fiil mudhari yang hmm, hmm, hmm. fiil mudhari yang sahih akhir, tidak kemasukan sebelumnya apa ya, dia ada kemasukan nasab ya, maka dia menjadi fathah gitu, hilang huruf huruf domahnya jadi fathah. An akuna minal jahilina ya, an akuna minal jahilina. Minal jahilina, saya udah kemarin buat fitirnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya di apa ya, dirasa dia itu kok salah dalam apa ya namanya, penerjemahan kasar, maka ini di sini an akuna, agar aku menjadi orang jahil. Oh, salah, masa Rasul berkata begitu gitu. Makanya disamakan ini dengan kata yang harus ada kemasukan kata tidak, agar aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Neneng, Masya Allah. Minal jahilina, min huruf jer, al jahilina majrur yang dijerkan dengan ya. Karena apa? Jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim. Baik. Minal jahilina, jer majrur, ya kan? Jer majrur ini kudu apa? Kudu muta'aliknya kemana? Ke a'udhu, iya kan? Baik. Oke. Terus sekarang yang kemarin kita bahas ya kak, qalu ini fiil madi dengan fa'il. Baik, qalu adalah fiil madi dengan fa'il. Sebentar, aku kayaknya masih ada. Bentar ya kak ya, mau di ini kan dulu. Saya mau keluar dulu sebentar. Nah, nah. Tidak, tidak. belum belum paham saya kalau ini kan lagi saya sematkan belanja gitu loh. Kalian boleh lihat yang menjadi referensi buku aku di belanjaan di etalase ini, sehingga kalau misalnya kakak butuh nanti saya apa namanya tuh, saya ulangi lagi, silakan dilihat di referensinya, barangkali di rumah sudah ada gitu kak. Baik, kalau ini fiil madi dengan fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah hum. Maka di sini dikatakan mereka berkata. Baik, mereka berkata. Qalu ud'u lana, ud'u lana. Nah, ini. Ud'u lana. Jadi ibu kalau misalnya lihat i'rabnya kok kecil banget gitu loh bu. Nah ini apa, kita pakai zoom, ini saya pakai zoom, di zoom gitu di kamera. Baik,
Udu'u ini fiil amar. Fiil amar. Dengan apa? Failnya apa di sini? Merintahkan untuk melakukan siapa? Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah anta, ya kan? Udu'u. Ya. Kamu mohonkanlah lana untuk kami. Ini jar majrur ya kak. Robbaka pada Tuhan. Kamu ini roba ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wahwa mudhofka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik. Yubayin ini adalah fiil mudhore yang rofa. Bukan rofa, ini zazem. Kenapa zazem? Karena dia sebagai jawab tolab. Itu kemarin sudah dibahas ya. Ya, nanti kita ulangi lagi seperti ini agar kita memudahkan untuk pemahaman. Baik. Makasih yang sudah hadir, silakan duduk dan seadanya silakan tap-tap layar untuk kita bisa algoritmanya masuk naik sehingga tertarik yang lain. Saya memang menyematkan keranjang kuning karena untuk membuat teman-teman bisa belajar bahasa Arab dengan baik, mempelajari bahasa Arab dari bahasanya Allah yaitu Quran gitu Kak. Jadi fungsinya belajar bersama di sini adalah agar kita memahami ayat Allah atau apa kata Tuhan, apa kata Allah, sehingga kita bisa membedakan dengan apa kata manusia. Gitu kan banyak hadis-hadis beredar ya Kak ya. Nah, gitu banyak juga hadis-hadis beredar kalau itu tuh kita verifikasikan kepada Quran ternyata tidak sesuai, maka tinggalkan hadis itu gitu loh Kak. Sekarang apalagi ya pas waktu Idul Adha itu banyak sekali bertebaran hadis-hadis yang berkenaan dengan fadhail amal. Kalau fadhail amal itu tidak diinfokan di dalam Quran, kita bisa ini bilang wah itu mah enggak ini. Nah, gitu. Tapi bisa dipakai sebagai ini sebagai padahal itu banyak yang maudhu juga loh Kak. Iya, hadisnya yang kan sekalipun itu hadisnya sahih pun kalau misalnya tidak sesuai dengan Quran, maka kita boleh meninggalkan gitu loh Kak. Kenapa? Angel no, orang banyak banget kita itu. Hadisnya apa? Darinya apa? Baik, lanjut ya Kak. Yubayin ini fi'il mudhari yang jazm. Kenapa ini yubayin jazm dengan tanda jazmnya as-sukunu? Ini sukun. Karena jawab tolab. Jawab tolab itu apa? Jawab amr ud'u yang tadi gitu. Lana ini jar majrur. Ma ini mubtada, hiyanya mukhabar. Ma ini mubtada, hiyanya khabar. Ma-nya itu isim istifham. Baik. Istifham. Kalau ini mubtada ya. Kalau ini khabar. Kalau yang di tempat kami kemarin itu ini namanya maknya itu istifham karena pertanyaan, maka di depan namanya khobar mukodam. Kalau ini namanya mubtada muakhar. Nanti kita akan tengarai di sini. Saya nanti akan hubungin ini pencetaknya. Iya, baik. Begitu kalau misalnya kita baca kitab atau misalnya kita baca buku, ada sesuatu yang salah asal cetak atau salah pengertian atau apa. Pernah itu satu kali itu saya beli buku tentang apa ya, Sama'il Muhammadiyah, tapi itu bahasanya tuh akidah Islam dari Said Sabik kalau nggak salah, cetakannya di Ponorogo kalau nggak salah. Terus habis itu bahasanya tuh aneh gitu loh, nggak sesuai, makanya salah cetak. Nah, saya kembalikan ke ininya ke toko bukunya, kebetulan ia mau dan dia kirim lagi ini yang baru, luar biasa, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini di etalasi yang kedua yang saya sematkan. Baik. Kola ini fiil madi. Fiil madi itu dia berkata ya Kak. Dia berkata karena dia berkatanya itu telah, berarti dia telah berkata, ini karena fi'il madi ya. Maaf. Qala ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Wa, maka dia telah berkata. Innahu, ini inna huruf nasih, kemudian hu-nya ini sebagai isim inna. Sesungguhnya dia yakulu, dia siapa? Allah. Ya kan, makanya disebutnya berfirman.
Dia berfirman, ini kemudian ini huruf nasih lagi, innaha. Nah, kalau huruf nasih itu berarti huruf yang merusak. Kalau inna, ha-nya itu sebagai isimnya inna. Kalau tadi innahu, sekarang innaha. Haknya kembalinya kemana? Haknya kembalinya kemana? Mau Qur'annya, Bu? Mangga silakan. Iya, Masya Allah Kak Cismi. Silakan. Ini Quran Mushaf Iqrob yang sedang ya, harganya 89.000. Kalau yang besar itu Mushaf Iqrobnya harganya 169.000. Baik. Lanjut ya. Iya, ini ada disebutnya Mushaf Iqrob. Kenapa? Karena di atas itu ada namanya ayat dengan tajwid warna. Kemudian di bawahnya itu ada kisi-kisi i'rabnya. Nah, di bawahnya lagi ada terjemahan perkata. Etalase kalau yang besar etalasenya yang 5. Nah, saya sematkan ya Kak ya. Saya sematkan. Harganya 169. Al-Quran Mushaf besar i'rab Nahwu Shorob. Ya, sama itunya penerbitnya sama Kak, cuma ukurannya besar sama ukurannya kecil. Sedang maksud saya. Ya, sedang seperti saya ini kalau baca ya harus ini gigi saya. Oh, ini saya juga drijinya tuh juga gede. Inna huruf nasih, kemudian haknya sebagai isim inna, ya kan. Bakorotun ini sebagai khobarnya inna. Baik. Makasih yang sudah masukkan ke keranjangnya, jangan lama-lama di check out ya. Atau juga yang sudah check out payment, alhamdulillah terima kasih. Oke ya. Makin banyak yang beli, makin banyak kita itu punya. Ini Qur'annya Qur'annya kan 30 juz, jadi kita bisa bahas pelan-pelan gitu. Bakorotun ini khobaru inna. Jadi kalau isim inna udah ada di sini kita carinya khobar inna gitu, nggih. Nah, lanjut. La faridun, la-nya ini huruf, ya kan? Faridun ini naat gitu. Yang betul gitu. Yang tidak tua. Oke. Bakorotunnya sebagai man'ut gitu loh Kak. Bakorotun faridun gitu kan. Ini la faridun berarti bakorotun sapi betina yang tidak tua. Oke. Ini cerita tentang penyembelihan sapi oleh Bani Israel yang sudah diperintahkan oleh Allah, tapi mereka itu nanya lagi gitu loh Kak. Begitu ya. Wala bikrun. Wa-nya ini huruf, la-nya ini juga huruf, bikrunnya matub. Matub kemana? Faridun, iya kan? Wa-nya ini kan wawu atop jadi. Ya, wawu atop. Awanun ini naat. Baina maf'ul fi bukan maf'ul bih. Ini zorob ya Kak. Baina itu maf'ul fi. Dalika ini baina maf'ul fi mawa mudhof, dalika mudhof ile. Dalika itu apa? Isim isyarah sebagai mudhof ile gitu Kak. Dalika isim isyarah sebagai mudhof ile. Lanjut Kak. Fa'alu, fa ini huruf, if'alu, if'al. Nah, ini fi'lun amr. Fi'lun amrin. Nah, dengan fa'ilnya apa? Fa'alu. Ayo Kak, ini fa'ilnya apa nih? Ini fa'ilnya apa Kak? Fa'alu. Ayo, komen silakan. Fa'alu. 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 Ayo Kak Ummu Rehan. Ya. Antum, betul, betul, betul sekali kakak, Masya Allah. Iya, antum, iya. Fa'alu ini dengan fa'ilnya antum. Maka kalian lakukanlah gitu kak. Terjemahannya, maka kalian lakukanlah. Kalau belajar di sini kisi-kisi i'rabnya ada, terus kemudian ininya ada, bisa tahu ya fa'ilnya. Tapi kadang-kadang seperti ini.
maka lakukanlah. Siapa yang melakukan? Fa'ilnya adalah antum. Baik, pinter, pinter semuanya. Ma, ini apa ma? Maknya isim mausul. Kalau ada isim mausul, lihat di depannya berarti namanya silah mausul dan kita akan cari apa? Aidnya. Baik. Ma ini adalah maf'ulun bihi, isim mausul sebagai maf'ul bih. Tu'maruna ini fi'il mudhari yang rofa. Dengan tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa nih? Kita lihat jenis lafadznya apa ini? Lafadznya apa ini? Tu'maruna jenis lafadznya apa nih? Teh ayat-ayatna. Teh ayana ayatna teh segentos. Mun. Oh, yang kemarin ada kurangnya nggak, Bu? Iya, kemarin Mas kan masih masih 68 masih sekarang juga masih 68. Iya. Maf'ulun bihi. Enggak, kita lagi itu dulu. Konsepnya baca dulu mushaf i'rab, nanti baru kita tulis lagi itu loh, Kak. Ini adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Tu'maruna fi'il mudhari yang rofa. Dengan tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Iya betul ini ta'afalu khamsa ibu, cuman tanda rofaknya apa? Ini kan fi'lun mudhari'un yang rofa. Masya Allah betul, subutunun gitu. Ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya apa bu? Kenapa ini disebutnya ada naibul fa'il? Lihat nak, kalau ada naibul fa'il berarti ini adalah lafaznya majhul. Ya, nah kayaknya tulisannya kalian diperintahkan. Betul ibu, namanya subutun. Kita ulangi, tu'maruna ini jenis lafaz apa tadi? Af'alul khomsah ya, jenis lafaz af'alul khomsah. Lafaznya ini termasuk jamak apa? Muzakkar salim. Baik. Tanda nasabnya apa? Tanda rofaknya apa? Gitu kan? Nah, ini fiil mud ya, ini fiil mudhari yang rofa, maka dilihat tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya subutunun. Karena apa? Karena apa? Af'alul khomsah. Kok aku tadi jamak mudzakkar salim sih, Bu? Ini af'alul khomsah, Kak. Iya, maaf, maaf. Baik. Ya, terus dengan naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya apa, Kak? Naibul fa'ilnya apa berarti? Naibul fa'il. Ini pengganti fa'il. Jadi naibul fa'il tadinya tuh dia ini sebagai maf'ul bih, kalau di dalam posisi ini namanya naibul fa'il. Gitu. Ayo, naibul fa'ilnya apa, Kak? Ada ta, belakangnya ada wawu nun. Berarti apa naibul fa'ilnya? Kita udah belajar kemarin. Ayo. Naibul fa'ilnya apa? Ada ta, di belakangnya ada wawu nun. Ya, di sini tulisannya naibul fa'il. Naibul fa'ilnya apa? Antum. Iya dong, antum. Wong ini ada kalian. Dikasih ini, dikasih yang sudah ada terjemahnya masih puyeng akunya. Iya. Tadi saya tutupin gini tuh biar kalian ada puyeng. Naibul fa'ilnya apa? Iya. Iya. Wah. Ayat 68. Ayat 8 kemarin sampai apa ini? Mahi gitu kan. Sekarang kola innahu gitu. Pelan-pelan dibacain dulu nanti ketika kita apa namanya? Pas waktu bahas kita bisa gitu. Baik. Oke. Fa'alu ini yang isim apa ini? Oh, isim. Ini fiil apa ini? Fiil amar ya. If'al ini. If'al berarti dari fa'ala yaf'alu. If'al nih. Fa'ala yaf'alu berarti if'al. Coba kita lihat di sebentar ya. Kenapa kok susah?
di mana ya? Kita akan lihat di sorobnya kakak. Baik. Alhamdulillah. Anakku tuh kalau dikasih problem ya, dikasih masalah itu dia tuh suka ngamuk atau apa. Saya bilang kok aneh ya, kita aja apa ya, kalau misalnya dikasih problem itu sebenarnya artinya kita itu masih hidup gitu. Cuman masalahnya ketika kita ngomongin anak kita itu nyantai gitu, tapi ketika kita sendiri dikasih suka itu ini di sorobnya ini kecilan nih, nggak bisa kecil sebentar ya kak ini. Oke, nah assalamualaikum kak Adir, ya Allah ya, ini ada Kang Dira, Kang Aceh Ridwan. Kita lanjutkan ke sorob ya kak ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, ini nih. Ci Aci kok lama ya? Nggak ini, nggak sampai-sampai ininya bukunya ya. Ntar. Iya, ini bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Ya kan? Tadi kan ini kita akan eh, mentasyrif yang fa'alu gitu kan. Ya. Fa'alu ma tu'marun, yang ini Kak ya. Kita lihat. Gak apa-apa, belajarnya pelan-pelan. Oke, kalau yang belum punya tasrifnya boleh ambil di etalase. Bentar ya kak ya. Enak loh kalau belajar sambil jualan ini. Akunya dapat duit. Iya. Nih, ambil yang di etalase 3. Ya kak, saya sematkan. Di etalase 3 itu harganya 8.500. Iya. 8.500, kemudian di situ nanti kakak ada pilihan tuh ya, ambil yang kuning, ambil yang kertas kuning ya, ambil yang kertas kuning, nanti di situ bisa mendapatkan yang dari Menara Kudus gitu kak. Baik, ini di sini ya, di sini ada Sohih, ada ya itu kak Andilo ya. Oke, makasih. Lugawi an istilah istilah teh maksudnya mana? Ya manusia. Baik, iya, ini binanya bina sohi, bina misal wawi, misal yai, kemudian ini mahmuz ain nakis ya, kemudian ini mahmuz lam, terus ini mahmuz ain nakis ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil yang, kenapa ambil yang fa'ala yaf'alu? Karena tadinya tuh if'al, ya kan, if'al. Berarti masuknya ya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu gitu. If'al. Tadi itu kan fa'alu ma tuf'aru ma tu'marun gitu kan? Kita ulangi. Mudoab, yang mana mudoab? Nggak ada mudoab di sini kak. Nggak ada mudoab. Kak Rian, nggak ada mudoab. Nih, nggak ada bina mudoab. Baik, lanjut ya. Kita coba tasrif. Ini berarti kusohi akhir. Ya kan? Fataha yaftahu. Fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Fathan wa maftahan. Fahuwa fatihun. Nah, lanjutnya ke sini. Bacanya jangan ke bawah tapi ke sini. Wadaka maftuhun. Iftah la taftah. Maftahun maftahun miftahun. Alat pembuka namanya miftahun. Miftahul jannah.
La ilaha illallah. Gitu kan? Miftahun. Nah, miftahun ini artinya kunci. Mm-mm. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Maksudnya kalau kita mau masuk surga, kita harus berla ilaha illallah. Wadaka maftuhun, iftah la tabtah, maftahun, maftahun, miftahun gitu. Mm-mm. Kita masuknya yang ikan lihat if'al, la taf'al. If'al, la taf'al. Tadi apa? Malah langsung di sini ya. Um, if'al itu kan yaf'alu gitu kan. Yaf'alu. Nah, faf'alu kok yaf'alu. Faf'alu berarti maka kerjakanlah gitu kan. Iya. Ini ikutnya wajan sohi. Kalau kenapa kok bukan yang wajannya atas? Ini mah yang itunya Kak, apa yang standarnya. Tapi ternyata masuk di sini. Baik, lanjut ya. Kita berarti baca yang ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Aku belajar nyanyian gini tuh dari anakku loh yang di pesantren. Kalau ke neraka nggak bisa masuk karena nggak ada kuncinya. Bener, nggak usah punya kunci aja langsung nyebur kak. Nggak usah nyari kunci. Ya anak juga yang anu apa namanya tuh nadoman yang tadi. Wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Udah ketemu ya kan? Fa'alu ma tu'marun. Yang mana tadi? Fa'alu ma tu'marun ini. Fa'alu ma tu'marun. Iya. If'al. Nah, di sini if'al. Gak ketemu yang if'alunya mana. Kita lihat di tas. Itu murah, tapi Masya Allah ya. Aku udah besar itu yang 8.500 tuh agak besar kak. Ada yang kecil yang 4.500 tuh yang saku. Dulu saya sering belinya yang saku. Makanya ya punya yang udah masuk itu nggak perlu pakai kunci. Perlu pakai kunci berarti lihat di amar madi yang madi tas istilah ya. Oh faidan fi'il amar mabni di alhamdulillah. Hufun litu liar miliar liubain alu berarti fa mudori ini mah filun amar mabni lil maf'ul. Iya ini di sini ngambilnya. Kunci neraka banyak. Masa sih? Apa coba? Sok. Ya. Uf'ula, uf'ulu. Nah, di sini Kak. Iya kan? Uf'ula, uf'ulu. Nah, di sini berarti kita ngambil if'alu gitu kan? Iya. Ini kata ganti orang kedua, kata ganti orang kedua, dua orang, kata ganti orang kedua banyak. Kalau tadi apa? If'alu, faf'alu matu marun. Ya kan? Berarti masuknya yang ini, uf'ulu gitu kan. Uf'ulu. Nah, karena dia bentuknya adalah if'al tadinya kan? If'alu gitu kan. Gak puyeng kan? Iya. Uf'ula, uf'ulu, if'ala, if'alu gitu. Tinggal masukin aja.
gitu. Ini yang kita mesti punya noh. Kalau kita belajar bahasa Arab mesti punya tasrifannya seperti ini. Ayo wajahnya tahu dari mana Kak itu? Masuknya di kamus. Aku udah kasih tahu yang ini ya, kamus yang Astagfirullahaladzim. Kok sekelebat itu setan. Enggak ini Kak. Kadang-kadang pagi hari itu kita itu kan oleh Allah disuruh untuk apa? Zikir ya kan, maksudnya itu untuk mengingat Allah, kemudian kita kan apa ya, mencari rezeki ya. Ada satu kekhawatiran kita itu enggak apa yang kan Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki. Tapi ada satu kekhawatiran yang kita itu membuat apa namanya itu ada kebingungan, takut, khawas apa ya? Kalau nanti kita hari ini nggak dapat rezeki. Nah itu tadi aku kelepat itu. Oh ya Allah setan udah. Setan itu bisa berupa jin dan manusia. Kadang-kadang kita tuh manusia jadi setan. Setan. Iya, insyaallah. Ya itu yang tadi saya kok kepikiran itu tuh karena kadang-kadang kita tuh merasa fa'alu ma tu'mar ini perintahnya Allah agak cepat dilakukan. Cuman kita nggak lakukan karena kita males. Nah, nggak usah kerja aja lah. Orang masih ada orang tua yang nyanggupin untuk membiayai saya, padahal dia udah balik gitu. Nah, ini apa pesan aku sama orang tua ya. Mereka yang anak-anak kita sudah remaja diupayakan untuk belajar. Belajar dari kecil sebenarnya harus diajak ayahnya untuk tahu ini pekerjaan, tahu ini apanya gitu. Terus kemudian yang kedua ini apa mungkin keluar dari jalur tapi masih di sini. Assalamualaikum Teh Nyai. Bu, itu disapa sama Caci. Dan kemarin saya tanya sama ustazah aku tuh, aku nanya gini, apa yang kita lakukan sebagai orang tua ketika anak-anak kita di usia 20 tahun, 25 atau 30 atau ya biasanya mereka keluar dari SMA gitu atau SMK itu. Ya, masa-masa pembelajarannya selesai kayak gitu tuh. Apa yang kita lakukan? Suruh mencari nafkah agar dia bertanggung jawab gitu. Nah, hiburannya itu kalau kita itu mencari nafkah dari semenjak kecil, tahu. Aku belajar mencari uang kalau diajarin sama orang tua aku pas SMP. Ya, jadi inget banget kalau kita tuh diajarin mandiri gitu. Baik. Terus habis itu apa ketika sudah diajari nafkah, dia akan bertanggung jawab ke sekelilingnya gitu. Ya, selain dirinya juga ke sekelilingnya, yaitu siapa? Bapak, Ibu, saudara, dan sebagainya. Mumpung masih sendiri, mumpung belum ada yang lain, tanggung jawab istri dan anak itu nafkah harus dikuatkan gitu. Pengertian apa itu nafkah? Pengertian apa itu harusnya keluar nafkah itu keluarnya kemana? Itu harus dikasih tahu dan langsung praktek karena itu udah terlambat istilahnya dalam bahasa Arabnya tuh. Nah, dan iya betul karena ini masalah aku, Kang, masalah aku sendiri. Jadi saya sampai oh ternyata anak-anak sekarang itu banyak yang seperti itu karena males gitu, karena biasa di apa diajarin orang tuanya. Konsep gini, orang tuanya miskin dulunya tuh, akhirnya gedebak-gedebuk sana sini sampai jungkir malik sampai teteh darah penghabisan istilahnya gitu. Terus akhirnya dapat alhamdulillah dikasih Allah amanah agak melek keuangannya gitu. Nah, si anak itu dalam benak bapak ibunya mungkin, anakku jangan sampai seperti aku, miskin dari kecil. Akhirnya anaknya dimanja, keluarlah los itu ininya. Apa nanya? Los ininya, ikatannya gitu. Makanya aku ngajarin anakku yang pertama untuk dagang aja tiap hari itu ya. Nangis lagi, nangis. Nah laki-laki padahal. Masa aku harus ngomong gini, kowe kira ngerti biyen aku kayak ora lah. Oke. Iya bukan hampir semua enggak lah. Kita jangan normalisasi gitu Kak. Makanya kemarin tuh kata Ustazah aku tuh kayak gitu tuh apa ya menohok banget, menohok.
Karena kita terlalu memanjakan anak-anak. Tuh. Iya, Masya Allah. Nggak kitanya, pasangan kita kadang kayak gitu. Makanya kalau kalau keluarga itu harus satu visi dan misi ya. Makanya nggak ada yang ketika dikatakan papa alu matuk maru nanya-nanya lagi apa sih ini apa sih ini gitu kan, ini perintah, pada ini perintah Allah ya, perintah Tuhan. Nah itu kadang kita nggak tahu kalau mendidik anak itu sebenarnya perintah Tuhan. Kata Allah begitu, sampai ada di itu kan disematkan dalam ayatnya itu. Kalau kamu kepada orang tua harus begini-begini itu kan bismillah, masya Allah. Banyakan ayat dalam Al-Quran itu muamalah, bukan ritual. Iya. Oke, lanjut ya. Udah sampai sini. Kita mulai. Mulai ya, Pak? Ada pertanyaan nggak? Ini ayat 68. Ya, pintasan yang lain. Makna kolu kola. Oh, oke. Bentar ya, Kak ya. Kalian nggak klik daganganku? Ya, yang ini keren, buku ini keren lagi, Kak. Ya. Amsilatul Irab itu dulu saya ikut TikTok pertama kali itu karena karena guru aku itu Ustadz Abdul ngajarinya Amsilatul Irab ini. Ya, dia ada Amsilatul Irab dan dia itu apa? Ngajarin tentang irob perkata itu bagaimana mengirobnya. Terus aku tuh waktu itu dikasih apa namanya tuh, dikasih soal di dalam buku itu. Nggak ngerti, akhirnya terus ada lihat ada platform TikTok tapi isinya kok joget-joget apa entertainment gitu. Aku tuh nggak banget, makanya waktu itu aku mulai lab ngelabin irob itu. Terus datanglah para asatid yang bantuin. Alhamdulillah. Tahu nggak Kak? Ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Abangan. Oh ya, masuk semua di situ. Tasrif dulu nanti Kak. Nah itu dari Kang Dira dikasih tahu Kak Nasari. Ntar ya Kak ya. Mahya kola. Ya kita belajar kola ya. Innahu. Kita tulis dulu ya Kak. Sebentar. Kasih waktu aku menulis. Sambil kalian apa namanya, silakan tap-tap layar dan silakan qala innahu. Qala innahu yaqulu. Innaha innaha baqaratun la faridun faridun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Oke, wala bikrun. Kalian sebenarnya di rumah juga itu menulis, jangan aku aja yang nulis tuh. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Oke. Ya kemarin kita udah selesai ya. Yang ini ya udah selesai ya. Tapi saya belum buat ini pitiknya. Kak Maya pasti nungguin.
Kak Maya ada nggak? Nggak ada ya. Saya nulisnya di buku, saya nulisnya di kertas ini Kak, nota. Nota itu kan banyak berterbaran sisa ya. Saya bukan. Kemarin tuh apa namanya tuh saya tanya sama ChatGPT. Aku itu ini Kak, kata saya bilang, aku ini di apa belajar di nahwu sorof gitu. Kemudian buku apa yang harus kita jual gitu sama mereka gitu biar dapat referensinya dan saya juga dapat apa namanya tuh dapat tambahan gitu. Terus kata ChatGPT jangan hanya buku tapi seperti ini apa whiteboard juga dijual katanya. Dijual pulpen, spidol. Oh shit. Saya masukin keranjang kuning aja biasanya 60-70 orang yang masuk, ini cuma 15. Oke, gak apa-apa. Tadi katanya belajar yang kola ya. Apa itu bedanya kola? Kemudian kola sama kolu. Oke. Nih. Oke. Kola, kola, kolu. Gitu Kak, ya kan? Ini namanya tasrif istilahi, ya kan? Iya, tasrif istilahi. Kalau kola, ini kola. Itu kata ganti orang ketiga pertama. Berarti kata ganti orang ketiga pertama, di sini ada domir, namanya domir wa. Makanya kalau saya mengirobkan gimana Kak? Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa gitu Kak. Kalau kola fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Huma gitu Kak. Bagus ya tulisannya. Huma gitu. Kalau kolu itu domirnya apa di sini yang ada? Domirnya apa coba? Kolu domirnya apa? Ya Kak, domirnya apa? Masya Allah, betul sekali. Makanya Kak Nasori, kita harus punya ini. Ya, harus punya tasrif. Gitu. Kola, kola, kolu, gitu kan. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna, dan seterusnya. Itu kan Kak. Nah, kalau ini kola, berarti ini fi'il madi kan. Berarti dia telah berkata. Kalau ini, kalau kola kata ganti berarti apa? Dia berdua telah berkata gitu ya. Dia berdua, orang dua kan, telah berkata. Karepmu. Iya. Sekarang kolu. Kalau kolu berarti hum. Kalau hum apa? Mereka. Iya. Mereka telah berkata gitu Kak. Tulisannya bagus. Kemarin juga ada yang protes. Oh ini enggak. Iya tulisan aku alhamdulillah. Ya oke makasih. Nggak sungkan. You're welcome. Mungkin kalian tuh ininya tuh sama model aku yang kalau mentasrif atau apa tuh kayak nggak pernah ini tuh Kak, kayak nggak pernah ada beban karena memang kalau sorof itu nggak perlu dihafal ya, perlunya diapain dong, perlunya diterapkan, dibaca gitu. Kalau misalnya ini aja kan nggak bisa ntar gitu ya. Ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kita masukkan kola di sini. Kalau kola itu masuknya apa ya? Masuknya sona di sini Kak, yang sona. Iya.
karena wajahnya sesuai gitu. Ntar Kak ya, diiniin aja. Iya, dihafalkan lebih bagus, tapi kalau saya mah Kak udah punya cucu, udah ini kan juga pemula lagi. Lebih bagus ngapalinnya, maka saya hafal. Betul, betul, mufrad jamak. Iya, kan saya tadi belum bilang mufrad jamak ya. Kata ganti pertama, kata ganti ketiga satu gitu, kata ganti ketiga, ini kata ganti ketiga. Mungkin saya pendekatannya bahasa Indonesia ya Kak ya. Kata ganti orang ketiga. Kalau satu orang namanya huwa, kalau dua orang namanya kok kuma, kalau tiga atau lebih gitu, tiga atau iya lebih dari tiga, tiga atau lebih ya kan. Ya pokoknya gitu, gitu Kak ya. Ini mufrad, ini apa, musanna, ini jamak gitu. Ya baik, siap. Saya memang Kang Dira, apa yang namanya itu tidak menekankan untuk orang itu hafal, tapi ketika itu karena berburu dengan waktu, wih, berburu dengan waktu, kita harus belajar tentang Al-Qur'annya selesai gitu. Paling enggak terusin Qur'annya gitu. Sampai sebatas mana pun juga namanya umur kita nggak tahu ya kan Kak. Baik. Fa'alu. Fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Sekarang yang sona. Kenapa sona? Karena itu sama wajahnya dengan kola. Kita lihat, dia itu mentasrif ke bawahnya beda. Iya. Kemarin kayaknya aku udah pernah bolak-balik yang dikul. Oh ya. Ntar, ini rada itu. Oke. Manual. Caci nanti insya Allah kalau udah dateng, tinggal tinggal diplotkan aja Ci, nggak usah dihafalin. Mau dihafalin lebih bagus. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kul. Nah, ini kan ada kul. Nah, beda sama yang tadi. Ya. Nah, ini kul. Nah, apa saja kalau nggak salah musananya itu kola. Tadi apa tadi saya? Salah ya? Oh, salah nulis, keren. Terima kasih. Saya salah nulis ya? Musananya. Iya, betul. Ini sona ya, Kak. Baik. Saya salah nulis ya, Kak. Baik. Makasih, Kak. Ada alifnya. Iya, bener ada alifnya. Gitu ya? Iya. Ada alifnya, ini juga ada alifnya. Terima kasih. Kola, kola, kolu. Gitu. Langsung direvisi. Kan temen aku tuh kan aku nggak takut Kak kalau misalnya live. Terus aku bilang sama teman-teman di sini, aku tuh bukan pengajar tapi pembelajar gitu. Kadang makanya aku bilang malu kalau ada orang yang bilang, kakak bisa privat nggak, privat apa? Aku aja masih belajar gitu. Tapi kemarin Bismillahirrohmanirrohim ada yang minta, terus aku bilang ayo mangga privat di online gitu. Oke. Itu ya Kak ya, sip, makasih Kakak. Barakallahu fikum, jazakumullah asana jazak. Kadang-kadang apa namanya, waktu sebentar. Kakak maaf ya tadi keinjek keinjek ke ke ini ke angkat ya, punten. Oke, makasih. Kalau nanti ada yang pengen nyambung, sebentar ya. Nanti saya bilang
untuk komal. Baik. Huwa itu kola. Kalau huma kola. Kalau hum kolu gitu. Lanjut ya. Kita masukkan ke sona. Nih ya. Masukkan ke sona karena itu wajannya sesuai dengan sona yang kola itu. Kola kola kolu ya kan, kola kulna. Nah ini kulna kak, kulta ya, kultuma kuntum, salah ini, kultuma kultum ya kan, kultuma kultunna, kulna gitu. Cimungut. Iya sama-sama. Makasih ya udah nasehatin. Oke. Kadang-kadang aku juga suka ini gitu. Apa namanya? Pas waktu ini ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Diem aja. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Diem terus gitu. Pas itu ada yang nyeletuk, iya Allah, makasih, aku sengaja gitu. padahal mah padahal mah apa nggak tahu, kadang-kadang aku teh iya nuhun. Makasih kakak. Makanya waktu dulu tuh saya ditanyain, teteh bisa enggak ini offline gitu, apa online gitu. Saya nggak berani, kata saya kan belum bisa. Tapi habis itu mikir, oh padahal kalau kita ngajarin sama orang di offline kayak gini sama ketika di offline privat itu nggak jauh beda sebenarnya. Ya udah aku bilang, ayo ayo ini aja bersama-sama gitu. Makanya ketika ada tasrif seperti ini, mungkin di pengajaran yang lain itu kakak pokoknya harus hafal gitu apa? Enggak harus. Kalau saya enggak, terapin aja. Nanti kalau udah ketemu, oh ini masuknya sona, sonu itu berarti sama dengan kola. Kenapa? Karena sifatnya sama. Di sini ada ajwab wawi gitu loh kan. Kan ketika kola yakulu di situ ada wawu. Iya, ada dokter Safa. Masuk. Makasih. Mudah-mudahan masuk, Ding. Ya, terima kasih. Ini ada 12 juta. Udah gitu ya, Kak ya. Kak Nasori udah ya, Kak ya. Siap. Oke. Ayo kita bareng-bareng mengerjakan. Kita bareng-bareng mengerjakan. Tadi apa yang? Oke, udah ya. Kola apa kola? Fiil apa fiil apa fiil apa fiil apa? Ayo, fiil apa fiil apa? Kola. Tadi barusan dibilangin ada failnya. Alhamdulillah anak udah nyampe. Fiil madi, masya Allah, hatur nuhun. Kakak siapa? Nggak ada tulisannya. Fiil madi. Madi apa? Majhul apa maklum? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tante Ade. Tante Ade. Ya dekatnya tante Ade tuh. Dekat titik TP, depannya lagi tuh ya, ada pagar pink tuh. Yang pink itu tuh. Yang biasa langganan ke kita tuh, itu siapa itu? Iya, Pak Dirman ya. Udah meninggalkan itu. Ntar ya, namanya lagi live. Ini aja ke tempat nak. Betul, maklum. Maka kalau maklum, kola, sebentar ya kak ya. Kaget Asia itu datang ujug-ujug. Mau siapa nih? Kalau bahasa Indonesia, kola dia telah berkata apa? Titik dua tanda kutip. Nah ini innahu yakulu. Inna itu namanya apa kemarin? Apa namanya kak? Maku lul kau li, ya kan? Makulul kauli. Udah paham belum? Betul, betul kakak. Betul Umirahan. Makulul kauli. Jadi apa yang dikatakannya namanya makul kauli. Kenapa saya tanya? Ini fi'il madi apa? Maklum apa mazul? Ini maklum. Kalau ini maklum, maka ini makul kaulinya jadi apa ibunya Rehan? Apa ibunya Rehan? Apa Kang Dira? Bolak-balik baik si Akang mah.
makulul kolinya jadi apa? Kola fi'il madi maf'ul bi, betul, menjadi maf'ul bi. Dah, pelan-pelan dulu aja. Oke. Ya, betul Caci. Oke, lanjut Kak. Innahu. Inna apa inna? Inna apa inna? Inna dulu Kak. Hmm. Inna. Harfu nasbin, huruf nasab dan taukid. Huruf nasab dan taukid, ya kan? Huruf nasab dan taukid. Astagfirullahaladzim. Ini belum Kak. Kola itu fi'il madi maklum dengan apa fa'ilnya? Domirnya apa? Punten. Domirnya apa Bu? Cek. Domirnya apa? Huwa, betul. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Oke. Betul domir huwa kakak. Domir huwa dilihat, adakah isim yang rofa depannya? Nggak ada, maka fa'il jadinya huwanya gitu. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Innahu. Inna huruf nasab dan taukid. Huruf nasab dan taukid. Baik, baik. Tadi itu kita belajar di situ, saya disuruh sematkan keranjang kuning lagi, Kak. Oke, bentar ya. Ini susah kalau belajarnya kita. Tapi apapun juga kita harus susah. Oke. Iya, kita sudah sematkan ya ini. Oke. Al-Quran Irob berkata terjemah. Tadi kita udah dibacakan ini ya. Qala fi'il madi maklum. Dengan fa'ilnya huwa. Inna huruf nasab dan taukid. Kalau ada inna maka kita butuh apa? Ayo Kak. Kita akan mencari apa? Kita akan mencari apa? Innahu yakulu. Domirhu jadi isim. Iya betul. Kita mencari isim dan khobar. Baik. Inna huruf nasab dan taukid. Hu domir mutasil sebagai isim. Inna. Bagus. Lanjut Kak. Ya betul. Sekarang sudah ada isim inna. Mencari apa berarti sekarang? Mencari apa? Oke, kita uraikan dulu. Yakulu fi'il apa? Ya, betul, mencari khobar inna. Yakulu fi'il mudore. Baik, fi'il mudori. Fi'il mudori. Fi'il mudori itu mu'rob apa rofa? Mu'rob apa mabni? Fi'il mudore itu mu'rob apa mabni? Mu'rob itu bisa di-i'rob. Mu'rob, baik. Kalau itu mu'rob, berarti ini posisinya apa? Yakulu fi'il mudore yang apa? Betul, mu'rob. Maaf ya Bu, rada ini sedikit. Ya Ci nggak apa-apa biar ini. Yakulu fi'il mudore yang apa? Rofa, betul, fi'il mudore yang rofa. Maka tanda rofanya apa? Tanda rofanya, betul. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya? Tanda rofanya apa? Bagi yang baru pemula nggak apa-apa, ikutin aja. Betul, tanda rofanya doma. Karena apa? Tanda rofanya doma karena apa Kak? Karena apa? Apa Kak Kai? Apa Caci? Betul. Tanda rofanya apa? Domah karena apa? Karena apa? Sohi akhir, betul. Baik, berarti kita akan mencari domir. Domirnya apa di sini? Ya, awalannya domah, akhirannya. Assalamualaikum Pangerso. Waalaikumsalam Jenderal. Iya. Huwa, betul. Lihat depannya. Kalau huwa, lihat di depannya. Adakah isim yang rofa? Ternyata tidak ada, maka huwa di sini menjadi fa'il. Baik. Sudah ada isim ina yang dicari khobar ina. Khobar inanya mana? Khobar inanya mana, Kak?
Khobarnya inna mana? Khobar inna mana, Kak? Yakulu, betul, dari yakulu sampai ke sana yakulu inna namanya khobar inna. Sampai sana sih sebenarnya apa? Khobar inna. Kenapa saya bilang sampai ke sana? Kalau kata Ustaz Sugi itu kalau harus sampai sempurna gitu. Yakulu innaha bakorotun la faridun. Ini tuh masuknya yakulu berarti ada makulul koli lagi. Apa ya enggak? Ya enggak apa-apa. Nanti besok kita ulangi lagi. Ampun besok. Ya kan satu. Oh, raja tuh kan katanya permaisuri, istrinya permaisuri. Baik, kita ulangi. Kita ulangi. Ya. Kita ulangi. Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Oke, inna huruf nasab dan taukid, taukid hu-nya sebagai isim daripada inna. Ya kan? Yakulu fi'il mudori yang rofa dengan tanda rupanya domah dengan fa'ilnya wa, ya kan? Baik. Yakulu innaha. Innaha berarti kalau yakulu innaha lagi apa? Makulul qauli lagi kah? Apa maf'ul bih? Ayo. Ayo Kak. Diajakan ya. Masya Allah. Udah banyak sekarang yang hadir. Ada 24 orang. 24 juta. Iya. Maf'ul bih Kak. Alasannya apa kalau innaha sebagai maf'ul bih? Cepati. Masya Allah. Orang Sunda mah tuh bisa namanya Saiful juga dia namanya Saiful. Nah ini tuh bisa Sunda kan maf'ul bih tuh bisa iya tuh bisa kalau innahu alamati wal fa'ilu tuh bisa innahu innar ya. Baik, makulul koli lagi ya kan Kak? Sebentar. Wah, indah indah bakar jumlah tuh. Iya benar, indah bakaratin makulul bis sebagai maf'ulul koli sebagai maf'ul bih. Itu benar dua-duanya, Cek. Coba tinggali di ini di ini apa? Di kitabnya. Jadi jumlahnya itu makulul qoli fi mahali nasbin maf'ulun bihi makulul qoli gitu kan. Dua-duanya benar. Jadi kita pakai prakteknya yang kayak tadi lagi. Siap. Tak ulangi ya. Bagi yang baru datang, tolong perhatikan dan telan saja dulu. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Innahu, inna huruf nasab dan taukid. Hu domir mutasil sebagai isim inna. Yakulu fi'il mudore yang fi'il mudore yang rofa dengan tanda rofanya doma, ya kan? Karena apa? Fi'il mudore sohih akhir dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa karena depan tidak ada isim yang rofa. Sudah masuk baik. Inna, jadi ini lagi nih Kak, gini ada titik 2 tanda kurung. Inna apa inna? Seperti tadi. Huruf nasab dan taukid astagfirullah. Taukid puntennya, makanya ketika itu saya pakai AI terus dibuatin ini AI-nya puyeng lihat tulisan saya. Alhamdulillah. Domir mutasi sebagai domir mutasi sebagai ayo ibunya Rehan. Bu Yuli mana Bu Yuli? Kok nggak datang? Bu Neneng?
Udah datang tadi kah? Innaha. Coba lihat di bukunya langsung tuh. Innaha. Haknya sebagai apa? Hmm. Hmm. Isim inna. Betul. Domir mutasi sebagai isim inna. Al-ha'u domirun mutasilun. Mabniun ala sukuni fi mahali nasbin sebagai isim inna gitu kalau bahasa Arabnya mah. Bakorotun. Sekarang bakorotun. Bakorotun apa? Khobar inna. Ya betul. Ini khobar inna. Ya. Tanda khobarnya apa? Yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Gitu ya, Kak? Betul, tanwin. Domah yang bertanwin, Kak. Sekarang la faridun. La apa la? La huruf apa itu? La apa itu? La faridun. Ya, huruf apa Murehan? Nahi apa nafi? Woi, cek nafi istina. Nafi. Ya, Masya Allah ayam jago, Pak. Baru datang, Kak. Iya, la nafi. Ya, betul. Nafi. Faridun. Faridun apa ini? Faridun apa tadi? Kita sudah baca di musabnya itu. Faridun apa tadi? Faridun apa tadi? Ayo. Faridun. Naat. Masya Allah, betul. Naat. Manutnya mana, Cek? Eh, ini naat. Manutnya mana, Kak? Ibunya Rehana. Ayo. Oh, bak bakorotun, Kak. Ya, bakorotun. Betul. Ini yang ini jadi manut. Iya kan? Manutun. Ini naat, ini manutnya bakorotun. Ya kan? Baik. Wa-nya apa wa? Huruf apa wa? Atop, Masya Allah. Ya, huruf atop. La-nya apa la? La apa la? Nafi, bagus. La nafi. Sekarang yang bikrun. Bikrun apa bikrun? Ya, nafiyat. Ya. Bikrun apa? Enggak. Mak maktub kakak, maktub. Enggak naat lagi sayang. Iya. Ini namanya maktub. Iya. Maktub kak. Kenapa maktub? Karena ada atop di sini nih kak. Iya. Maka depannya namanya maktub. Kalau maktub, ini maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke sini. Yang jadi naat tadi gitu loh. Iya kak. Hati-hati ya. Yuk kita baca lagi. Maktub alaih. Kita baca lagi. Iya, ke Faridun. Bagus. Kita baca lagi. Yakulu. Karena yakulu ini adalah fiil mudhari rofa yang maklum. Kita tulis maklum sini biar menjadi penjelas. Baik. Innaha ini apa? Huruf nasab dan taukid. Oke. Haknya sebagai isim inna. Bakorotun sebagai khobar dari inna. La-nya ini la nafi. Nafi. Kemudian faridun ini sebagai naat. Iya, iya kan naat.
Ini nasbin. Kemudian faridun ini sebagai naat, wawunya sebagai apa? Wawu atop. La-nya la nafi, ya kan? La nafi. Kemudian nafi gini. Kemudian bikrun ini sebagai bukan naat tapi sebagai maktub. Maktufun. Ya, maktufun. Nih, maktufun, maktub alihnya kemana? Ke sini gitu. Nah, ini namanya maktub alaih gitu Kak. Iya, yang ini maktub alaih gitu Kak. Ya, udah ya, sudah selesai. Nah, kemudian dari innaha baqaratun la faridun wala bikrun ini sebagai makulul qauli. Sebagai makulul al-qauli ya. Makulul qauli. Makulul qauli ini sebagai maf'ul bi. Dari apa? Dari yakulu gitu. Baik. Kita tulis di sininya. Innaha yakulu baqaratun makulul qauli sebagai maf'ul bi. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Baik. Kita sekarang yakulu inna qala yakulu innaha astagfirullah. Qala yakulu innaha baqaratun sampai sini dulu ya Kak ya. Oke, qala dia. Dia siapa? Nabi Musa telah berkata. Telah berkata, koma, tandaku. Sesungguhnya ia, sesungguhnya. Dia siapa Tuhan? Dia Allah. Dia berkata. Dia siapa? Dia Allah kan? Dia berkata. Kita apa terjemahan kasar aja. Terus habis itu innaha baqaratun. Ini aja. Innaha sesungguhnya ia. Sesungguhnya. Iya, ianya apa? Bakoroh, sapi kan? Sapi itu iya kan? Sesungguhnya iya sapi itu adalah, iya kan? Ini adalah sapi betina. Ini kan awalnya kan bentuknya kan mubtada khobar ya kan? Kemasukan ina jadi isim dan khobar. Baik. Adalah sapi betina tidak tua, ya kan? Tidak tua dan tidak muda. Pokoknya tengah-tengah mungkin ya. Tidak muda. Selesai. Dari inna itu dia haknya menunjukkan kemana ya. Innahu itu sesungguhnya dia Allah. Allah Kak. Makanya saya bilang innahu sesungguhnya dia Allah. Yakulu dia Allah berkata. Berkatanya apa? Innaha sesungguhnya iyanya apa? Itu sapi gitu. Sesungguhnya iya sapi itu kan gitu kalau bahasa pesantren itu ya adalah sapi betina bakorotun la faridun tidak tua wala bikrun dan tidak muda gitu. Alhamdulillah udah selesai. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Makasih Kak yang sudah mengikuti. Masya Allah. Tidak tua ya. Siap kurban. Ya Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah ini nih.
tadi tersendak. Penuh ilmunya teh barokah. Alhamdulillah ibu neneng masih ada sambil dagang kayak gini muter-muternya bener. Masya Allah. Yuk kita ada biar mendapat faidahnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kakak yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Ya. Qala innahu yaqulu. Qala dia telah berkata siapa Nabi Musa? Nabi Musa telah berkata innahu sesungguhnya dia siapa? Dianya itu siapa? Allah. Allah sesungguhnya yaqulu dia Allah berkata, ya kan? Dia Allah berkata. Innaha sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya iya siapa? Sapi. Bakorotun lafaridun wala bikrun. Adalah sapi betina yang tidak tua dan juga tidak muda gitu kak. Baik, lanjut lagi kita ulangi ini ya irobnya. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa innahu harfun nasbin wa taukidin. Hu domir mutasi sebagai isim ina. Nah, karena ini adalah qala fi'il madi maklum, maka ini dari mulai sini innahu yaqulu itu adalah makulul qoli. Makulul qolinya apa? Sebagai maf'ul bi dari qala. Baik. Innahu ini adalah huruf nasab. Inna huruf nasab dan taukid. Ha domir mutasi sebagai isimnya inna. Bakorotun sebagai khobarnya inna. La ini huruf nafi, faridun ini naat. Manutnya mana? Bakorotun. Kalau ini faridun, ini kan rofa. Cari naatnya, cari manutnya apa? Manutnya yang rofa juga. Nah ini ketemu bakorotun, gitu kak. Acar. Wala bikrun, wa-nya ini huruf atop, la-nya ini nafi, bikrun adalah maktub. Kenapa maktub? Karena ada huruf atop gitu kak, bukan naat lagi. Sekarang bikrun, maktub alihnya mana? Maktub alihnya yang jadi naat tadi, faridun gitu kak. Awas ya, hati-hati ya. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau ada yakulu, tadi ada kola, maka yakulu sesudahnya namanya makul koli juga sama kak. Ini juga innaha bakaratun la faridun wala bikri itu namanya makulul koli. Makulul kolinya sebagai apa di sini? Sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena yakulu adalah fi'il mudhari yang rofa yang dia itu maklum gitu kak. Udah ya, baik. Udah selesai semua. Ada yang perlu dibahas lagi? Nggak ada ya kak ya? Wis rampung. Udah, terima kasih semuanya. Jazakumullah asana jazak. Enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Pelan-pelan aja. Ya, jangan merasa Allah keberhasilanku adalah aku bisa memahami ini dan ini gitu. Enggak. Keberhasilan itu bukan di situ. Kalau kita bisa paham, terus kita bisa pintar, itu namanya bonus. Gitu, Kak. Itu kan, iya gitu ibu. Jadi tetap ibu istiqomah duduk aja, nanti Allah kasih pahala. Aku yakin kok Allah kasih pahala. Kenapa? Karena ini pembelajaran untuk memahami Al-Quran. Bukan pembelajaran untuk memahami yang lain. Bukan kata manusia, tapi ini berdasarkan katanya Allah. Nanti Allah yang hisab kita. Allah yang beri pahala kita. Maaf, kan hisab. Ya Allah yang beri balasan kepada kita. Ajruhum. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan besok ya insya Allah. Insya Allah sehat-sehat semuanya. Jazakallah khairan kasir. Amin. Allahumma amin. Amin. Jazakillah. Amin. Allahumma amin Kak Kay. Besok ketemu lagi ya. Tadi udah apa namanya tuh? Udah follow aku. Insya Allah nanti besok kalau saya online itu langsung. Terima kasih yang sudah kasih hadiahnya. Jazakumullah asana jazak. Saya tutup. Maaf lahir batin dan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Punten.
tutup sebentar, lama banget ya tutupnya tuh. Mohon maaf, mohon maaf.